Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Agustini, NIM 202107012442. Saya Fakultas Psikologi di Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Saya ingin membahas mengenai keterampilan berbicara. Definisi berbicara adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. Di samping keterampilan menyimak, membaca, dan menulis, keempat keterampilan itu saling terkait satu dengan lainnya. Keterkaitan ini sering disebut dengan istilah catur tunggal. Ini berarti ada kaitan yang erat antara bicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, serta berbicara dengan membaca. Pun komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai cara. Secara garis besar dikenal dua cara, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan bahasa sebagai sarana, dan komunikasi nonverbal menggunakan sarana gerak dan sandi seperti bunyi, morse, warna, dan bendera. Komunikasi verbal dianggap bentuk komunikasi paling sempurna, efisien, dan efektif. Bentuk komunikasi verbal ini sendiri dibedakan atas komunikasi lisan dan tulisan. Analisis tujuan berbicara dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu 1. Menghibur, 2. Menginformasikan, 3. Mensimulasi, 4. Meyakinkan, 5. Menggerakkan. Untuk menghibur para pendengar, pembicara menarik perhatian pendengar dengan berbagai cara seperti humor, spontanitas, kisah-kisah jenaka, petualangan, dan sebagainya. Humor yang original baik dalam gerakan, cara berbicara, maupun cara menggunakan kata atau kalimat akan menawan perhatian para pendengar. Biasanya berbicara dengan tujuan seperti itu dilakukan oleh pelawak, pemain, dagelan, dan sebagainya. Konsep dasar berbicara. 1. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resivokal. Maksudnya, kedua kegiatan ini berbeda tetapi berkaitan erat tak terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Yang satu sebagai kegiatan berbicara dan yang lain-lainnya merupakan kegiatan menyimak. Kegiatan berbicara dan menyimak saling mengisi, saling melengkapi, dan saling berganti. Pada satu saat pembicara beralih peran sebagai penyimak, demikian pula ada kalanya penyimak berperan sebagai pembicara. Tidak ada artinya seorang pembicara tanpa penyimak atau seorang penyimak tanpa pembicara. 2. Pembicara adalah proses individu berkomunikasi, maksudnya berbicara sebagai sarana mengontrol lingkungan. 3. Berbicara ekspresif yang kreatif, artinya berbicara tidak sekedar alat mengkomunikasikan ide, tetapi juga sebagai alat utama untuk menciptakan dan memformulasikan ide baru atau memanifestasikan kepribadian seseorang. 4. Berbicara adalah tingkah laku, maksudnya berbicara mampu mencerminkan atau merefleksikan kepribadian seseorang. Berbicara dapat direkam kepribadiannya secara umum. Berbicara disimulasi oleh pengalaman, artinya kemampuan seseorang berbicara dipenuhi oleh kualitas dan kuantitas pengalaman yang dimilikinya. Semakin kaya pengalaman seseorang, biasanya akan semakin baik pula keterampilan berbicaranya. Sebaiknya, orang yang miskin pengetahuan dan pengalaman akan mengalami kesukuran berbicara. Berbicara untuk memperluas cakrawala, maksudnya selain untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi, berbicara dapat pula digunakan untuk menambah pengetahuan dan menambah cakrawala pengalaman seseorang. Kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat, maksudnya lingkungan yang kondusif memberi peluang dan kesempatan pada anak untuk dilatih berbicara akan sangat mendukung keterampilan berbicara atau kemampuan linguistik anak. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk berlatih berbicara dan mengakibatkan anak menjadi pemalu, kaku, dan kurang mampu mengekspresikan diri secara lisan. Berbicara adalah pancaran kepribadian, maksudnya untuk mengidentifikasikan kepribadian seseorang dapat digunakan berbagai cara. Satu di antaranya adalah berbicara, kualitas setara,
tinggi rendah nada, dan kecepatan suara dapat dijadikan indikator keadaan emosional seseorang. Kestabilan atau kelabilan emosional dan kepribadian seseorang dapat diketahui melalui cara bicaranya. Jenis-jenis berbicara yaitu 1. Situasi, 2. Tujuan, 3. Metode penyampaian, 4. Jumlah penyimak, 5. Peristiwa khusus. Bicara untuk menghibur biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Sedangkan untuk memberi informasi, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan lebih tepat didukung oleh suasana serius, tertib, hening, bahkan terkadang menimbulkan kesan kaku. Begitu pula ada faktor-faktor mempengaruhi keefektifan berbicara. 1. Ketepatan ucapan, 2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. 3. Pilihan kata atau diksi. 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. Termasuk faktor non-kebahasaan ialah 1. Sikap pembicara. Seseorang pembicara dituntut memiliki sikap positif ketika berbicara maupun menunjukkan otoritas dan integritas pribadinya, tenang dan bersemangat dalam berbicara. 2. Pandangan mata. Seseorang pembicara dituntut mampu mengarah pandangan matanya kepada semua yang hadir agar para pendengar merasa terlebih dalam pembicaraannya. Pembicara harus menghindari pandangan mata yang tidak kondusif, misalnya melihat ke atas, ke samping, dan menunduk. Bukan seseorang pembicara dituntut memiliki sifat keterbukaan, jujur dalam mengemukakan pendapat, pikiran, perasaan, atau gagasan, dan bersedia menerima kritikan dan mengubah pendapatnya kalau ternyata memang keliru atau tidak dilandasi argumentasi yang kuat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Seseorang pembicara dituntut mampu mengoptimalkan pengguna gerak-gerik anggota tubuh dan ekspresi wajah untuk mendukung penyampaian gagasan. Untuk itu perlu dihindari penggunaan gerak-gerik yang tidak berlebihan dan bertentangan dengan makna kata yang digunakan. 5. Kenyaringan suara. Seseorang pembicara dituntut mampu memproduksi suara yang menyaring sesuai dengan tempat, situasi, jumlah pendengar, dan kondisi akustik. Kenyaringan yang terlalu tinggi akan menimbulkan rasa gesah dan berisik, sedangkan penyaringan yang terlalu rendah akan menimbulkan kesan melempeng, lesu, dan tanpa gairah. 6. Kelancaran. Seseorang berbicara dituntut mampu menyampaikan gagasannya dengan lancar. Kelancaran berbicara dapat mempermudah pendengar menangkap keutuhan isi paparan yang disampaikan. Untuk itu, perlu menghindari bunyi-bunyi penyela seperti dan lain-lain. Kelancaran tidak berarti pembicara harus berbicara dengan cepat sehingga membuat pendengar sulit memahami apa yang diuraikannya. 7. Penguasaan topik. Seseorang pembicara dituntut menguasai topik yang dibicarakan. Kunci untuk menguasai topik adalah persiapan yang matang, penguasaan materi yang baik, dan meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri dan penalaran. Seseorang pembicara dituntut mampu menunjukkan penalaran yang baik dalam menata gagasan sehingga pendengar akan mudah memahami dan menyimpulkan apa yang disampaikannya. Adapun faktor penghambat keefektifan berbicara. Faktor penghambat keaktifan berbicara terdiri atas 2 macam, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri pembicara, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar pembicara. Begitu juga pula ada definisi kecemasan berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan seseorang yang telah dipengaruhi rasa cemas karena khawatir, takut, dan gelisah. Penyebab timbulnya kecemasan berbicara. Orang mengalami kecemasan berbicara karena beberapa hal. 1. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. 2. Ia tahu akan dinilai. 3. Situasi yang asing. Cara mengatasi kecemasan berbicara. Pertama, metode jangka panjang, yakni ketika kita secara berangsur-angsur mengembangkan kecemasan berbicara dengan 3 sebab di atas. Kedua, metode jangka pendek, yakni ketika kita harus segera
mengendalikan kecemasan berbicara pada waktu atau sebelum menyampaikan pidato. Yang pertama adalah proses yang panjang, yang kedua adalah pintu darurat ketika pesawat dalam keadaan bahaya. Dan yang terakhir ada macam masalah yang dibicarakan. 1. Kemukakan kepada audiens sesuatu proses, metode, atau teori. 2. Beri keterangan tentang kejadian, pesan lembaga, dan sebagainya. 3. Ajak audiensi untuk mengetahui hal yang benar atau salah dari suatu permasalahan. 4. Mencari sebab dari suatu kejadian. 5. Menyajikan hal-hal humor dan lain-lainnya. 6. Buat modifikasi dari macam-macam pembicara sesuai dengan kondisi serta pemikiran audiens Anda. Sekian pembahasan mengenai keterampilan berbicara dalam konteks formal dari saya. Bila ada kesalahan atau penyampaian kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.